Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin lama mantan mengkhianatimu, semakin besar rasa rindunya kepadamu. Jadi orang kan selalu bertanya-tanya tuh, mantan sudah pergi mengkhianati kita cukup lama. Tentunya dia sudah melupakan kita. Apa iya demikian? Ya, apakah waktu itu akan menghapus segala kenangan-kenangan indah saat bersama kita dulu? Ataukah justru waktu akan memperbesar rasa rindu di dalam hatinya kepada kita? Nah, jadi sebenarnya saat mantan menjauh, saat mantan pergi, saat mantan mengkhianati, ketika kekaguman kepada orang ketiga ternyata berganti dengan kekecewaan, ya. Saat mantan mengkhianati kita, saat mantan berselingkuh dengan orang ketiga, kelihatannya orang ketiga itu sangat indah, sangat keren, sangat menjanjikan. Tetapi ternyata setelah bersama, mantan kecewa, ternyata orang ketiga jauh dari apa yang dia bayangkan, jauh dari apa yang dia harapkan, ya. Ketika mantan mulai merasakan perihnya dikhianati oleh orang ketiga, ternyata orang ketiga ini sama sekali tidak ada setia-setianya, dan itu akan membuat rasa cinta di dalam hati mantan kepada orang ketiga pudar. Saat rasa cinta di dalam hati mantan kepada orang ketiga pudar, rasa cinta kepada kita tumbuh kembali. Ketika kekaguman mantan kepada orang ketiga pudar, maka kerinduan kepada kita akan jelas kembali, ya. Sehingga semakin lama mantan mengkhianati kita, sesungguhnya yang mantan rasakan semakin besar pula kerinduannya kepada kita, semakin banyak pula dia akan memikirkan kita. Nah, jadi ya, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita kan biasanya ketika waktu itu sudah berlangsung cukup lama, mantan mengkhianati kita, mantan pergi dari kita, kita menghentikan doa-doa kita. Padahal sesungguhnya, ya, justru ketika waktu itu sudah berlangsung cukup lama, itu adalah momentum terbaik untuk memperbanyak doa-doa kita. Karena tadi saat perpisahan itu sudah berlangsung cukup lama, saat kekagumannya kepada orang ketiga berganti dengan kekecewaan, itu rasa rindu di dalam hatinya akan membesar dari waktu ke waktu kepada kita. Saat orang ketiga mulai menghilang dari perasaan mantan, maka kerinduan kepada kita akan mengisi hatinya. Nah, maka di situ tuh justru kita harus memperbanyak doa-doa kita agar mantan semakin banyak mengingat kita, agar mantan semakin merindukan kita, agar mantan datang untuk minta kembali kepada kita, ya. Jadi ketika kita berdoa nih, kita menyebut nama mantan di dalam doa-doa kita, itu berpengaruh kepada mantan, ya. Hatinya juga bergetar.
Tetapi di hati mantan kan masih ada orang ketiga saat perpisahan itu masih berada di awal. Tetapi ketika perpisahan itu sudah berlangsung lama, orang ketiga sudah hilang dari perasaan mantan, dan di dalam hati mantan sekarang berganti dengan rasa rindu yang sangat besar kepada kita. Maka saat kita berdoa, kita menyebut nama mantan di dalam doa-doa kita, maka getaran itu amat sangat kuat. Getaran itu tidak bisa dia kendalikan. Karena apa? Semakin dia tahan keinginannya untuk ketemu dengan kita, semakin dia gelisah, semakin dia resah, semakin dia menderita. Maka pada batas daya tahan mantan untuk menekan kerinduannya tadi, kan itu ada batasnya tuh. Pada batas itulah saat pengaruh dari doa kita semakin besar kepada mantan, maka saat itulah dia akan datang kepada kita. Karena itu, kalau perpisahan sudah lama, jika kita masih mencintai mantan, jangan menghentikan doa, tetapi justru memperbanyak doa-doa kita. Tentu, semakin hari, kualitas doa kita akan semakin terlatih, akan semakin meningkat, akan semakin bagus. Fokus kita, kehusyukan kita, dan semua itu menentukan sekali terkabulnya doa-doa kita, menjadi faktor kunci yang menentukan terkabulnya doa-doa kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.